Musri, apa kabar Pak Jeki? Baik, terima kasih. Baik ya, Pak. Terima kasih dari studio yang bagus ini. Siap, terima kasih juga sudah hadir di sini. Nah Pak Jeki, jika kita membedah ini skill dari individu Wang Chuanfu sebagai seorang leader, bagaimana kira-kira Wang Chuanfu ini menghubungkan konsep hard skill dan soft skillnya dalam mengembangkan strategi bisnis sehingga BYD nih Pak bisa mencetak prestasi sebagai produsen mobil listrik terbesar nomor 1 di dunia? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat ya memang yang satu pasti dia kuat sekali di engineeringnya ya. Itu kuat sekali. Kita tahu lah China itu sangat inovatif ya. Dan menariknya adalah innovation ini nggak bisa semata berdiri sendiri. Selain dia kuat di engineering, ternyata kalau kita lihat ya leadership daripada Wang Chuanfu ini luar biasa sekali ya. Dia bagaimana dia sebagai entrepreneur ya, yang entrepreneurship juga kuat sekali. Leadershipnya ini luar biasa bagus sekali. Sehingga kalau kita lihat lengkap sekali ya. Dia kreatif, dia sangat inovatif, entrepreneurship-nya kuat, dan leadership-nya kuat. Jadi kalau kita gabung itu jadi kayak CIEL gitu ya, CIEL gitu ya. Dan kita lihat bahwa leadership ini yang kemudian menjadi apa ya, arahan untuk orang-orang kreatifnya. Harus sesuai dengan resources yang dia miliki, visinya dan sebagainya. Sehingga akhirnya kreativitasnya nggak liar kemana-mana, dia fokus sekali. Dan setelah dia berkreativitas luar biasa sekali, kemudian itu di leverage menjadi suatu inovasi. Makanya mobil-mobilnya menjadi sangat luar biasa dan akhirnya bisa mengalahkan Tesla ya, kita udah dengar tadi. Dan kalau sudah jadi produknya, terakhir perlu namanya entrepreneurship. Gimana caranya ini laku dijual gitu kan. Yang menarik adalah entrepreneurship itu, yang kuat sekali itu menciptakan value. Sementara leadershipnya dia itu menjaga values-nya dia. Menjaga values agar tetap kompetitif, sesuai ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat, saya lihat lengkap sekali ya di sosok Wang Chuanfu ini ya. Leadershipnya kuat dan ini yang menjadi arahan buat orang-orang kreatifnya, menjadi inovasi dan juga akhirnya entrepreneurship-nya kuat sekali. Ini sialnya yang saya lihat ada di sosok Wang Chuanfu ini. Dan yang menarik adalah apa? Produktivitasnya juga kuat sekali, ya kan? Kemudian improvement terhadap dia belajar banget dari banyak mobil yang sudah ada di dunia. Kemudian juga kita tahu BYD juga kuat sekali profesionalismenya dan manajemennya itu orientasinya ke result beneran. Nggak cuman bikin produk selesai nggak, tapi ini apa nih input outputnya, lalu outcome-nya apa dan impact-nya apa. Termasuk juga terhadap keramahan lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau kita gabungkan antara CIEL dan PAPM ini itu ada yang saya lihat di sosok Wang Chuanfu ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Bapak katakan tadi kan seperti CIEL PAPM ini terdapat elemen leadership dan juga manajemen yang dapat mempengaruhi suksesnya suatu bisnis jika disatukan dengan benar gitu. Nah, seperti apa sebenarnya idealnya cara membaurkan leadership dan juga manajemen ini sehingga dapat membantu jalannya sebuah bisnis? Oke. Jadi gini, jadi leader ya. Leadership lah, itu juga ada manajemen ya. Nah, manajemen ini kan orientasinya lebih ke bagaimana ada input menjadi output, lalu menjadi outcome, menjadi impact, result orientasinya. Nah, kalau kita lihat leadership ini menjaga values dan dia juga menjadi melit tim management ini. Apa yang di manage? Sederhana. Kalau kita lihat di dalam bisnis atau di dalam marketing katakanlah ada 3 lah. Kita fokus ke customer management, ke product management dan juga ke brand management. Nah, values tadi yang dijaga oleh para leader ini itu harus tercermin di 3 hal ini. Melalui positioningnya, melalui differentiationnya, melalui produknya, melalui brandnya dan sebagainya. Dan ini harus konsisten. Jadi nggak bisa cuma hanya memanage customer saja, tapi juga harus tercermin dari positioningnya, dari diferensiasinya, dari brandnya, itu semua ada di situ. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini positionnya adalah ramah lingkungan, kelihatan benar tuh di produknya. Nggak cuma omdo gitu misalkan. Kita bilang bahwa kita ini beda, jelas bedanya apa. Dan kalau kita bilang bahwa brandnya kita tuh stands for something, itu memang jelas komunikasinya. Dan ini yang kemudian menjadi tugas dari manajemen untuk memanage customernya, memanage produknya dan brandnya. Jadi itu cara kita memadukannya. Jadi nggak sendiri-sendiri, nggak cukup hanya dengan leadership transformational. Iya, transformational buat apa dulu? Itu yang perlu kita pertanyaan lebih lanjut. Ini kurang lebih cara menggabungkannya kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik juga tadi Bapak bilang adalah untuk kreativitas ini bisa dibatasi sehingga tidak kemana-mana, sehingga fokus pada outputnya tadi. Nah, cara untuk leadershipnya untuk membatasi leadership itu kreativitasnya tetap dapat, tapi juga bisa menghasilkan outcome yang bagus, Pak. Contohnya begini nih, misalkan perusahaan kan punya resource terbatas, punya tujuan yang jelas, punya kapabilitas yang jelas.
Kemudian pendefinisian masalah yang mau diselesaikan apa di masyarakat, customers. Ini harus di ke orang kreatif. Kita problemnya ini yang mau kita selesaikan. Jadi semuanya start with the problem dulu. Bukan, ayo dong lu kreatif dong mikir. Itu bisa wild, ya kan? Bisa liar kreativitasnya. Tapi nggak dibatasi sendiri. Kita punya visi menyelesaikan problem ini. Jadi awal mulai kreativitasnya dari situ. Dan menariknya apa? Output dari tim kreatif ini bukan sekedar ide-ide liar, enggak. Tapi yang kita sebut sebagai technically visible creative ideas. Jadi ide-ide kreatif yang secara teknis sudah visible karena sudah berangkat dari problem utama tadi itu kan. Setelah dianggap visible, baru tadi di-convert ke inovasi. Dan waktu jadi inovasi, katakanlah produknya udah jadi gitu ya. Ini harus bisa memberikan solusi terhadap problem tadi. Itu ujiannya di situ. Jadi nggak cuma ngumpulin orang kreatif, ayo kreatif, dia bisa kemana-mana gitu kan. Tapi nggak, start from a very well defined problem dulu, baru kreatif. Ini problemnya begini nih. Kita punya masalah ini, gimana menyelesaikannya? Kita punya masalah polusi, emisi, dan ini gimana menyelesaikannya? Nah itu orang kreatif berangkat dari situ dulu. Ini tugas dari leader menjaga values tadi. Kemudian setelah ada kreativitas, keluar tadi yang tadi saya katakan technically visible creative ideas, baru ini dikonversi menjadi inovasi, direalisasikan di situ. Jadi from idea generation sampai commercialization ada di sini. Begitu udah jadi, nah baru bergerak itu namanya entrepreneurship-nya tadi, ya kan? Itu caranya gimana kita membatasi supaya sumber daya orang-orang kreatif ini benar-benar menyelesaikan permasalahan, bukan ada 3.000 ide lalu yang jadi cuma 2, bukan begitu. Itu kan pemborosan waktu, tenaga dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Makanya tadi menghasilkan product improvement seperti itu ya Pak? Exactly, iya. Dan kalau kita sudah di produk, ini menarik, kita harus memberikan solusi ke problem tadi ya. Pertanyaan di perusahaan apa? Ke improvement tadi, margin kita naik nggak nih? Ada keuntungan nggak? Ini perusahaan kan, bukan dalam tanda kutip lembaga sosial gitu kan. Enggak, tapi harus lihat dulu. Kalau solusinya bagus, orang beli suka, tapi perusahaan merugi, bukan perusahaan namanya itu kan. Jadi harus lihatnya dari multi aspek seperti itu sih. Nah yang menarik juga kan ini soal penjualan tadi, bahwa ternyata BYD ini bisa mengalahkan Tesla dalam hal ini. Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Jacky Musri. Pak, ini kita lihat kan BYD saat ini mengalahkan penjualan dari Tesla dalam penjualan mobil listrik dan berhasil menjadi produsen mobil listrik terbesar nih di pasar global. Nah, kira-kira apa yang menjadi fokus strategi dari Wang Chuanfu ini dalam menjalankan BYD? Ya, dengan dia punya yang tadi namanya entrepreneurship lah, leadership, semua segala macam dengan productivity, improvement dan sebagainya itu, ini memengaruhi bagaimana dia melakukan operational excellence seperti itu. Dan kita lihatnya sederhana sih sebelumnya, nggak usah repot-repot kemana-mana. Pertama kita lihat dari quality. Quality dia bagus, itu dia fokus di situ. Pokoknya quality harus bagus, ya kan? Nggak mungkin dia bisa jual di Eropa lah kalau quality nggak bagus, ya, nomor 1. Tapi quality bagus nih, bagaimana costnya rendah juga? Karena dia harus dapat margin juga, ya. Jadi quality cost. Kemudian delivery-nya, ini kita lihat, dia bisa mengakses ke berbagai belahan dunia, ya kan? Ada barangnya dan sebagainya. Terakhir kita lihat juga ada di IEMS ya. Kemudian juga terakhir adalah service. Jadi dia kuat sekali di keempat ini. Quality, cost, delivery sama service-nya, QCDS-nya ini. Dan itu yang buat saya menjadi acuan, wah berarti operasionalnya bagus, ya kan? Dan kalau operationsnya bagus, maka diharapkan, kalau efisien operationsnya, maka diharapkan apa? Dia akan bisa memberikan operating margin yang cukup. Paling nggak sampai situ dulu kan. Dan harapannya bottom line-nya juga bagus. Jadi itu yang saya lihat, bahwa dia QCDS-nya quality, cost, delivery, sama service-nya bagus. Dan itu yang menjadi fokusnya dia yang saya lihat konsisten belakangan ini ya. Dan mungkin ini bisa menjadi semacam percontohan juga buat nggak hanya di otomotif, tapi industri lainnya juga. Kita lihat aja, quality kita harus bagus, tapi gimana cost jadi turun, ya kan? Caranya gimana ya? Harus efisien operationsnya, mau nggak mau kan gitu kan? Kalau nggak ya kita akan dapat margin tipis. Tapi pada at the same time udah terpenuhi, bisa nggak diakses orang banyak? Belinya gampang nggak? Begitu bisa dibeli gampang, terakhir adalah apa? Layanannya gimana nih service-nya? Jadi kalau kita mau lihat bahwa di dalam perusahaan itu kurang lebih ini indikator aja ya, di dalam itu gimana operationsnya, ya lihat itu aja deh. Quality-nya bagus nggak? Harganya terjangkau nggak? Ya make money nggak? Ya kan?
kemudian delivery-nya, dan terakhir adalah service-nya bagus apa enggak. Itu aja. Nah, sebenarnya selain produksi yang menjadi fokus juga adalah nilai-nilai perusahaan yang harus dijaga supaya memuluskan jalannya bisnis. Nah, kalau untuk bisnis secara general nih Pak, bagaimana sebaiknya untuk menjaga nilai-nilai itu tadi agar meningkatkan tadi di outcome-nya meningkat gitu. Tadi saya sudah sempat singgung ya bahwa values itu merupakan core dari, kalau kita lihat dalam konsep market itu adalah PDB ya, positioning, differentiation, dan value ya, dan brand, positioning, differentiation, dan brand. Nah, ini harus mewarnai positioningnya bagaimana. Kalau kita punya values, nanti saya katakan bahwa ini adalah untuk memberikan solusi, ya berarti posisinya harus memberikan solusi beneran. Jadi kita nggak bisa cuman memposisikan diri, memposisikan brandnya, tetapi tidak deliver. Seperti itu kan. Itu kan kita janji ke pasarnya kurang lebih seperti itu ya. Kalau tadi kita lihat bahwa BYD adalah memberikan e-solution dan sebagainya, itu benar-benar dia deliver. Seperti nggak bisa cuman janji aja lo nggak dipenuhin. Kemudian tadi kita bilang bahwa kita ini ramah lingkungan dan sebagainya misalkan ya. Itu values yang kita anut. Berarti apa? Produk kita memang different dari produk yang nggak ramah lingkungan. Memang bisa dibuktikan bahwa memang itu auditable, ini ramah lingkungan, kurang lebih seperti itu. Dan dalam mengomunikasikan brandnya juga begitu. Kita nggak akan ngomong yang brand kita ini A, B, C, tapi kita ngomongnya ramah lingkungan, misalkan seperti itu. Ini harus konsisten. Karena nggak bisa suatu brand sebagai identity, posisinya nggak jelas. Kalau dia nggak jelas, maka orang bingung kan ya. Udah posisinya nggak jelas, lalu nggak ada diferensiasinya. Berarti apa? Kita janji tapi nggak bisa deliver kan? Berarti nggak punya integrity. Jadi jangan harap nanti akan bisa membentuk namanya image yang bagus terhadap brand itu. Nah, ini kalau kita mau turunin lagi, positioning kaitannya dengan apa? Segmennya siapa? Target pasarnya siapa? Diferensiasi turunnya kemana? Ke produknya konkretnya gimana sih? Gitu kan? Kemudian cara jualannya gimana sih? Beda kan? Lalu kalau kita ngomong brand, nanti kaitannya ke service sama prosesnya juga. Ini yang semuanya harus satu hal yang integrated sekali dan nggak bisa kita compromise. Dan kita mulai dari sekali lagi, perusahaan kita ini stands for what values, nilai-nilai apa yang kita anut. Jadi sekali lagi nggak bisa kita cuma ngantungin di kantor values nilai-nilai begini, lalu nggak tercermin di produknya, konkretnya apa tuh nggak tercermin. Nah, untuk mengintegrasikan values tadi ke leadership, ini seperti apa? Nah, gini. Sekali lagi leadership itu tugasnya adalah men-safeguard values, menjaga values-values itu. Tugasnya dia adalah seperti itu. Dia tentu dia mempengaruhi orang untuk bisa kerja dan sebagainya, tetapi intinya adalah dia menjaga values itu supaya nggak kemana-mana. Makanya kalau kita lihat di banyak perusahaan, para leaders itu selalu ngomong mengenai etika, mengenai norms dan sebagainya, itu yang dijaga oleh mereka sebetulnya. Dan akan kehilangan integritas kalau mereka ngomong kita normanya ada etikanya begini lalu dilanggar, itu langsung mereka udah udah pasti kehilangan muka deh gitu, kehilangan harga diri juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali lagi bahwa itu tugasnya menjaga values dari leadership tadi itu, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, tapi bagaimana kemudian leadership itu menjaganya? Mungkin kan di bawah kita kadang banyak pikiran. Nah, untuk menjaga itu untuk tetap kayak kita stand untuk di value ini, mungkin ada value yang bisa ditawarkan, tapi itu, untuk menjaga keep on track gitu. Nah, itu berarti kita mulai dari rekrutmen, itu harus benar ya. Kita screeningnya udah dari situ. Sekarang ini kan kita nggak, dalam tanda kutip kita sudah tidak lagi di era merekrut pegawai dalam tanda kutip ya. Yang kita rekrut adalah talent sebetulnya kan. Jadi dari awal kita sudah harus eyeing dulu, nih orang ini cocok nggak sama kita dari awal. Kalau perlu dia kerja bareng sama kita sebentar atau kayak magang, kita lihat cocok nggak nih sama kita, valuesnya matching nggak. Karena akan susah sekali nanti kalau ngerubah dia kalau udah masuk. Jadi dari awal kita harus screening. Jadi kita lihat. Kemudian kedua adalah apa? Itu nggak bisa cuma diomongin lalu nggak dicontohkan. Kan selalu orang bilang bahwa leader tuh give example kan, leadership by example. Ya udah, contohkan. Jadi kalau kita bilang bahwa kita harus hemat listrik, ya benar mati listrik juga begitulah. Nah, mungkin sih saya lihat sih Wang Chuanfu ini benar-benar mencontohkan juga ya. Dia memang inovatif, dia mencari inovasi. Nggak cuma dong inovasi lalu dia nggak inovatif gitu ya. Jadi dia juga mencontohkan. Itu yang kita lihat. Jadi mulai dari orangnya, dan juga yang menarik adalah apa? Kalau memang cocok culture-nya dan sebagainya, maka orangnya akan bertahan di perusahaan ini. Dia ngerasa bahwa ini rumah gue kan. Jadi dari awal sudah harus kita screening apakah secara psikografis, secara bawaan dari orang ini dia memang cocok dari awalnya. Karena susah kita ngerubah-rubah orang, susah ya. Ya betul. Apalagi nggak usah jauh-jauh deh. Ibu yang lahirin anaknya gede disuruh baru ya susah gitu lah ya. Betul. Jadi dari awal mendingan kita lihat cocok apa enggak gitu ya. Bisa kita coba sih, tapi akan banyak buang tenaga dan waktu kalau kita udah coba tahunnya nggak cocok gitu lah ya. Jadi sekali lagi itu kembali lagi ke passionnya sama apa enggak ya. Itu yang kita lihat lebih jauh lagi. Nggak cuman
setelah masuk lalu kita shape dan sebagainya, itu urusan lagi ya. Tapi dari awal udah kita lihat tuh seperti itu. Dan itu memang di enforce ya di perusahaannya. Di banyak perusahaan di Indonesia juga saya rasa sudah melakukan hal seperti itu. Nah, baik, kita akan masih melanjutkan dialog kita, Pak. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan CEO Max Plus Institute, Jackie Musri. Pak, kita kan tadi sudah berbicara mengenai hard skill, soft skill, dan juga leadership dan manajemen. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tarik untuk membawa values perusahaan ini bisa menjadi market value, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat, kita ngomong values apapun ya, tapi kalau kita investor, itu akan lihatnya, ini naik nggak nih market value-nya, kan gitu. Jadi ada istilah, gimana dari values to market values. Nah, kalau kita lihat pendekatannya, kita bisa simplify. Pertama, selama kita benar-benar mengkonkretkan values itu dalam bisnis kita, kalau di dalam konteks pemasaran, dalam positioningnya, dalam differentiation dan juga brandnya, dan itu di manage secara benar, maka kita harapkan manajemen melalui customer management, product management, dan brand managementnya kalau benar ya, itu maka diharapkan akan terjadi peningkatan penjualan, market share naik, bla 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 dan sebagainya. Dan ini diharapkan ujung-ujungnya adalah juga meningkatkan market value seperti itu. Dan bahkan pun kalau ini belum dikelola secara benar, misalkan dalam suatu perusahaan ada satu leader baru, ini kadang juga bisa berpengaruh langsung juga ke market value sebetulnya kan. Wih, sekarang dipimpin si A, si B, wah itu langsung pasar merespon positif. Atau misalkan suatu negara ada pemimpin yang baru, misalkan, wah pasar merespon positif, ada sentimen positif seperti itu. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya si leader ini dan leadershipnya itu dipercayakan membawakan kebaikan. Demikian juga di perusahaan, dia bisa menurunkan good values itu ke konkret melalui produknya, melalui komunikasinya, melalui cara jualannya, melalui impact yang dihasilkan, dan diharapkannya kan bisa berpengaruh ke market value. Ya kita nanti bisa lihat nanti ini price to earning ratio-nya, ya kan, price to book ratio-nya itu kok teman-teman di bursa kan gitulah ya, investor gitu ngeliatnya. Jadi itu aja sih sebenarnya, simple seperti itu. Ada banyak cara pendekatan lebih rumit ya. Tapi kalau kita mau lihat bagus apa enggaknya suatu perusahaan itu ya kita lihat nih. Setelah dipimpin si A, si B ini kira naik nggak market value-nya? Atau setelah sekian lama ini kira-kira ada improvement nggak dalam customer management-nya, product management-nya, dan brand management, sehingga apa? Menghasilkan suatu hasil-hasil finansial maupun non-finansial yang akhirnya berdampak pada market value. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mempertahankan market value tetap di atas, kadang kan mungkin ada dinamika dalam perusahaan, ada naik turun. Untuk ketika turun itu mungkin seperti apa cara untuk menaikkan kembali semangat-semangat dari teman-teman ini untuk market value-nya meningkat lagi? Kalau kita lihat, tadi kan pendekatannya sangat internal ya. Internal itu dari value chain perusahaan ya. Kita juga perlu ingat bahwa ada kompetitor kan. Iya. Ya kan, itu kita nggak bisa kontrol kan. Iya. Makanya kalau kita lihat di banyak perusahaan yang canggih ya, kalau kita sudah ngomong inovasi, dia nggak nunggu kompetitornya mengalahkan dia, mendekati, tapi dia keep on innovating. Ada istilah, ada bukunya juga itu mengatakan bahwa Anda berinovasi atau mati aja udah gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat key-nya supaya tetap bertahan, itu jangan lihat kompetitor mendekat, tapi gimana caranya kita inovasi terus. Seperti itu. Without innovation ya udah kita akan suatu hari menjadi tidak relevan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus reinvent terus proses itu yang pertama. Kedua, kita lihat lagi secara makronya. Tiba-tiba ada perubahan teknologi misalkan. Yang tadi value yang kita berikan ya, value proposition yang kita berikan kepada masyarakat menjadi tidak relevan lagi, ya kan? Makanya kita harus benar-benar sensitif terhadap apa yang terjadi di makro. Tadi kita kan sempat discuss ya, hubungan makro sama mikro ini kan. Makro itu kan given, ya kan? Ada perubahan teknologi apa segala macam berpengaruh ke mikro. Nah, kita harus bereaksi. Sayangnya beberapa teman itu kadang suka lupa. Makro ini pengaruhnya apa sih? Contoh gini misalkan, kita mengalami bonus demografi nih, gitu ya. Pengaruhnya ke sales policy, ke pricing policy apa? Dia bingung jawabnya. Ngaitin antara faktor makro ini ke mikro ini. Jadi makanya kalau kita ngelihat supaya stay kompetitif tadi harus sangat komprehensif sekali. Yang tadi saya sampaikan itu pendekatannya lebih ke internal perusahaan ya, ngurusin customer ini dan sebagainya. Kita belum ngomong faktor yang lebih gede lagi, kompetisi, perubahan teknologi, perubahan sosial budaya, perubahan pasar, perubahan regulasi. Ini pasti akan ada dampaknya. Nah, kita tinggal milih, kita mau menjadi market driving atau market driven. Kalau kita mau mendrive pasar, kita harus berani
men-challenge status quo tadi itu misalkan. Kita mau menjadi disetir pasar ya nggak apa-apa juga. Ini pilihan bukan salah benar. Tapi yang penting kita memahami semua pengaruh elemen-elemen yang bisa menentukan level of competitiveness di pasar. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi pasar kalau Indonesia, kalau misalnya kita bicara mungkin soal demografi dan geografi, luas sekali. Dan juga mungkin berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa pasar kita itu bisa luas dan juga diterima seluruh elemen masyarakat. Tadi dan dengan inovasinya tadi. Seperti apa Pak Jacky? Jadi gini, Indonesia gede banget ya. Iya. Dari Jakarta, kita 50 km dari Jakarta, itu udah beda. Iya, betul. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah ke provinsi lain deh. Keluar 50 km udah beda. Nah, oleh karena itu pendekatannya, itu harus kontekstual. Seperti itu. Misalkan, kita punya flexibility misalkan. Ya kan? Misalkan kita nggak perlu di semua daerah kita pakai misalkan bahasa Indonesia. Karena di daerah ini mereka lebih comfortable pakai bahasa daerahnya. Tapi kontennya sama. Jadi pendekatannya kontekstual sebenarnya. Itu yang kita bisa lakukan. Bahkan to a certain extent, dengan adanya teknologi, kita sekarang bisa melakukan personalization juga kan. Kita bahkan menyerahkan ke orang, gue ada platform nih, silakan Anda meng-customize. Itu juga salah satu cara untuk bagaimana kita bisa stay kompetitif dan diterima di berbagai lapisan masyarakat, yang beda-beda, maunya dan sebagainya gitu kan. Jadi saya rasa dengan teknologi, itu sudah bisa memungkinkan buat itu. Bisa pendekatan lebih kontekstual, komunikasi yang lebih kontekstual, kemudian juga pilihan-pilihan lebih kontekstual, bahkan kita bisa melakukan pakai AI, pakai big data, kita bisa melakukan personalization sebelum orang itu minta. Jadi itulah cara kita bagaimana mengharness teknologi untuk stay relevant di pasar. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita harapkan semoga sejumlah perusahaan ini juga bisa berkonsultasi dengan Marketplace Institute untuk bisa membuat pasar ini menjadi lebih baik dan juga bisa berinovasi utamanya untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri. Baik, terima kasih Pak Jacky Musri, CEO Marketplace Institute telah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Sehat selalu. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Jacky Musri, CEO dari Marketplace Institute di Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117, serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.